Jumpa lagi di Karya di Podcast Sahabat Menuju Sehat. Nah, untuk kali ini Acun akan membahas ya mengenai pelayanan klinik virtual di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Karena di sini untuk sahabat sehat banyak sekali yang sudah meng-email di Rumah Sakit Dr. Karyadi pastinya untuk biar mendapatkan pelayanan tapi tetap di rumah, konsultasi dengan dokter tetap di rumah juga seperti itu ya. Nah, kali ini di sini Acun tidak sendiri tapi akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ini yaitu Dokter Ninung Rosdiana, spesialis anak. Halo dokter. Halo Mas Baik, gimana Acun. kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Luar biasa nih dokter ya. Nah, Terima kali kasih. ini kami bisa memberikan informasi ke dokter Ninung nih ya. Karena banyak sekali sahabat saya dimanapun Anda berada begitu ya. Itu banyak sekali yang sudah meng-email di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Ini ada nggak sih pelayanan yang di rumah saja tapi tetap bisa konsultasi dengan dokter seperti itu Oh dokter, gitu ya. begitu ya. Karena kenapa nih kok pengen di rumah aja? Pandemi nih ya Mas Acun ya. Iya betul, pandemi ini masih merajalela gitu ya dokter ya. Belum tahu nih sampai akhirnya kapan Iya. begitu. Nah, kita akan membahas pelayanan klinik virtual yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Banyak sekali di sini yang bertanya juga begitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan klinik virtual dokter dan bagaimana konsep pelayanan di klinik virtual tersebut? Ya. Klinik virtual itu sebetulnya merupakan wujud komitmen dari Rumah Sakit Karyadi Mas Acun. Baik. Kan kita ini selalu berusaha menjadi sahabat setia untuk setiap pasien-pasien Karyadi. Makanya kita punya semboyan sahabat menuju sehat. Baik. Jadi yang utama kan kesehatan. Betul. Nah, dalam masa pandemi seperti sekarang ini tentunya banyak kekhawatiran. Mau keluar khawatir. Mau apalagi kalau mau datang ke rumah sakit gitu. Betul. Nah, sebagai komitmen tadi sahabat menuju sehat, maka Karyadi kan terus berinovasi. Salah satu produknya adalah klinik virtual, di mana klinik virtual ini rumah sakit tetap memberikan pelayanan, tetapi cara virtual. Jadi berbeda kalau dengan hanya melalui chat gitu, tidak. Tapi pasien seakan-akan bisa berkonsultasi langsung dengan dokter yang dituju, bercakap-cakap, menanyakan semua masalah kesehatannya tanpa harus datang ke rumah sakit, tanpa harus ketemu langsung. Jadi yang semula khawatir kalau harus datang ke rumah sakit dengan berbagai risiko yang dalam tanda petik tentunya ya. Kalau di kita di Karyadi ini kan sudah sangat-sangat strict untuk menjalankan prokes. Kemudian kita juga sudah atur alur pasien infeksi non-infeksi sehingga tentunya aman. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada sedikit kekhawatiran dari sahabat sehat. Kemudian juga mungkin ada halangan tertentu yang tidak memungkinkan datang langsung. Solusi dan jawabannya adalah dengan klinik virtual ini. Oh gitu. Nah, kan di sahabat sehat begitu ya sudah tahu nih ya yang mengenai klinik virtual. Nah, bagaimana nih dokter untuk alur pendaftarannya untuk di klinik virtual? Nah, kalau alurnya pertama-tama karena kita menggunakan aplikasinya Trucon, ya sahabat sehat harus ini dulu harus download aplikasinya dulu. Nah, kemudian untuk step-stepnya secara rinci sebetulnya sudah ada di websitenya klinik virtual RS Karyadi. Kemudian setelah berhasil dapat download aplikasi, nanti akan dapat ID Trucon. Nah, untuk setelah dapat ID Trucon ini yang digunakan nanti untuk didaftarkan sebagai pasien di klinik virtual. Nah, setelah download aplikasi, kemudian supaya lebih jelas, maka sahabat sehat bisa chat di website klinik virtual tadi ada menu chat. Oh, ada menu chatnya. Nah, itu sangat membantu itu. Kalau ada kesulitan apapun bisa tanya, dan respon kami tentunya sangat cepat ya, sesuai dengan komitmen tadi, siap membantu pada saat apapun pada sahabat sehat tadi. Nah, dengan melalui menu chat ini akan dipandu nanti step by stepnya apa yang harus dilakukan begitu. Kalau sudah keluar ID Trucon, kemudian sudah jelas mana yang akan dituju, nanti customer service yang tadi dihubungi via chat tadi akan menerbitkan virtual account. Oh begitu. Kenapa kok ada virtual account? Soalnya harus bayar dulu Mas Acun. Oh begitu. Iya.
Nah, gitu. untuk masalah pembayaran nih dokter ya. Untuk pembayaran itu dilakukan sebelum konsultasi Mm-mm. atau sesudah konsultasi nih untuk sahabat sehat untuk Nah, ini membayarnya. sebelum konsultasi harus dilakukan pembayaran dulu. Begitu. Ya. Karena kan semua lewat virtual nih ya. Jadi sebelum diberikan pelayanan, maka sahabat sehat harus membayar dulu. Tadi caranya juga virtual dengan virtual account yang kemudian diterbitkan oleh customer service. Tadi kan prosesnya sudah Betul. dapat ID Trukon, kemudian chatting dengan customer service kami, sudah jelas alur-alurnya sesuai, terbitlah nanti virtual account. Kalau sudah terbit virtual account, maka dengan virtual account ini pelanggan akan bisa, sahabat sehat akan bisa membayar. Nah, keluarlah nanti bukti pembayaran kan, kalau sudah selesai melakukan pembayaran virtual account, dengan bukti pembayaran ini disampaikan ke CS lagi, nanti akan di-arrange pendaftarannya dengan dokter siapa, hari apa. Oh ya, satu lagi Mas Atun, saya lupa sampaikan, untuk pendaftaran ini harus H-1. Maksimal H-1 Iya, begitu ya. maksimal H-1 dari tanggal yang dituju untuk konsultasi. Karena Baik. kami harus siapkan semua. Nanti takutnya sudah bayar, dokter yang dituju pas tidak bisa praktek di klinik virtual, kan repot juga. Oh gitu. Oke, jadi maksimal H-1 sebelum hari konsultasi, dan pembayaran juga dibatasi pada tanggal pendaftaran itu sampai jam 23.59. Sebelum pukul 24.00 ya. Gitu. Begitu. Nah, dokter, ini kan membahas yang namanya biaya begitu ya. Yeah. Nah, untuk biayanya untuk konsultasi di klinik virtual itu berapa sih, dokter? Untuk biaya di klinik virtual ini per konsultasi 150.000, dan nanti konsultasi dengan dokter selama 15 menit. Oh, durasi waktunya 15 menit ya, lumayan cukup puas begitu untuk konsultasinya dokter ya. Iya, betul. Begitu. Nah, semisal nanti dokter yang dituju begitu ya untuk memberikan resep obat. Nah, untuk resep obatnya itu bisa diambil di Rumah Sakit Dr. Karyadi atau melalui kurir, atau bisa diambil di apotek-apotek terdekat rumah sahabat sehat nih dokter. Nah, ini kami memiliki beberapa opsi untuk pembelian obat. Baik. Nah, kalau misalnya ingin obat ini, wah saya malas pergi kemana-mana, sudah malas ke rumah sakit, sudah malas ke apotek gitu, kami akan membantu dengan pasien yang di klinik virtual tadi diresepkan lewat rekam medik elektroniknya Karyadi. Jadi seperti kalau konsultasi biasa begitu kan, ada, kita sudah menggunakan rekam medik elektronik ini di Karyadi. Nanti otomatis untuk peresepannya, untuk order resep ini juga melalui rekam medis elektronik. Dokter menuliskan resep obatnya yang diinginkan, resep ini langsung masuk secara elektronik ke farmasi. Farmasi menyiapkan obat yang diperlukan, nanti akan keluar billingnya. Ya, keluar billingnya berapa yang harus dibayarkan. Pada pasien pertama tadi yang kira-kira dia malas nih mau keluar, apotek malas, rumah sakit malas, maka bisa untuk tadi dilayani pembelian obatnya oleh farmasi Karyadi, dan kalau masih dalam seputaran Semarang bisa dilayani kurir. Jadi tinggal duduk di rumah manis, obatnya datang. Begitu ya, konsultasi di rumah, dia juga obatnya pun juga diantar, begitu ya dokter ya. Nah, sebelumnya setelah tadi keluar billing kan, farmasi akan menginformasikan berapa yang harus dibayar untuk obat ini. Setelah dilakukan pembayaran tadi juga melalui akun virtual juga, maka obat ini sudah siap untuk dikemas, diantar ke pasien. Bagaimana kalau misalnya pasien lebih senang untuk membeli obat sendiri? Juga bisa dilayani. Kalau kemudian diputuskan membeli obat sendiri, maka dokter akan menuliskan resep manual, dan resep ini
nanti akan dikirim ke email dari pasien. Begitu. Seperti itu kira-kira. Seperti itu ya dokter ya. Ye. Baik. Nah, kami informasikan juga ini untuk sahabat sehat untuk pelayanan di klinik virtual begitu ya. Untuk maksimal pendaftarannya itu harus H-1, tidak bisa untuk di hari H. Jadi karena apa? Karena tadi sudah dijelaskan oleh dokter Nindung secara detail begitu ya dokter ya. Ye. Untuk dari klinik virtual sendiri dokter itu apakah melayani pelayanan untuk penunjang seperti laboratorium ataupun radiologi ataupun USG juga? Ye. Jadi prinsipnya untuk klinik virtual ini kan kita melakukan sebagian dari metode pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Berbeda dengan kalau pasien ini datang sendiri. Kalau pasien datang langsung, maka kita akan bisa melakukan pemeriksaan fisik. Tetapi karena pasien tidak datang langsung, maka yang dilakukan adalah kita mengumpulkan data pasien dan pasien berkonsultasi berdasarkan hasil wawancara atau data yang diberikan kepada dokter. Bagaimana dengan pemeriksaan penunjang? Kalau pemeriksaan penunjang ini oleh dokter dari hasil konsultasi diperlukan, baik itu laborat, USG atau yang lainnya, maka dokter akan menginformasikan pada pasien. Mau dilakukan di mana juga, sama seperti tadi untuk resep obat. Kalau kemudian pengen di Karyadi, lewat RME tadi, ordernya, order lab, order radiologi. Nah, tapi kalau pasien ada klinik lain yang pengen dituju atau laboratorium diagnosis lain yang mau dituju, dokter bisa nanti menerbitkan pemeriksaan penunjang, lembar pemeriksaan penunjang yang nanti juga akan sama seperti resep tadi dikirimkan pada pasien. Tapi kalau pengen cek laborat, pengen cek radiologi atau USG tadi ya harus datang pasiennya, tidak bisa kalau virtual. Nanti yang ditusul ya. Siapa, yang ini siapa, nanti diambil darahnya. Harus datang. Harus datang itu. Gitu ya dokter. Cuman belangko permintaannya tadi yang bisa kami kirimkan kalau tidak pengen datang ke rumah sakit Karyadi. Oh begitu, berarti memang sudah dijadwalkan juga begitu ya dokter ya? Sudah. Begitu. Nah, pada waktu di hari H, misal dokter, di hari H untuk aplikasi Turkonya itu berkendala dengan providernya, sinyalnya susah. Nah, itu solusinya bagaimana tuh dokter? Ya. Kalau kendala itu kan sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari ya kadang-kadang ya, tapi tentunya kita berusaha untuk meminimalisir. Jadi sebelum mulai jadwal tadi, petugas dari Rumah Sakit Karyadi, timnya untuk di klinik virtualnya sudah mempersiapkan semuanya, memeriksa jaringan yang ada di Karyadi dan juga akan menghubungi dari sahabat sehat untuk mengecek kestabilan jaringannya. Semua sudah oke, bagus, maka akan bisa dimulai layanan klinik virtual. Bila tidak, maka akan dipandu bagaimana bisa mendapatkan jaringan yang bagus ini, gitu, supaya konsultasinya lancar. Iya, begitu ya dokter ya. Jadi untuk pengecekan dari providernya ataupun sinyalnya dari pasien, begitu ya dokter ya. Nah, untuk dari klinik virtual tersebut nih dokter, itu hanya penyakit-penyakit tertentu saja atau bisa semuanya dokter? Nah, tadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa klinik virtual ini tentunya tidak bisa mengadop semua pemeriksaan, step-step dalam pemeriksaan kedokteran. Yang bisa dilakukan ini adalah bisa wawancara tadi, anamnesis, mengumpulkan data, dan bisa kita lakukan untuk inspeksi, misalnya kita melihat, itu pun mungkin akan berbeda dengan kalau datang langsung. Sehingga apa yang bisa kita berikan layanan di klinik virtual ini tentunya untuk penyakit-penyakit yang sifatnya utamanya membutuhkan konsultasi. Nah, dari konsultasi itu pun apabila dokter nanti melihat dan dari data yang disampaikan kemudian dianalisis, di assessment pasien ini harus datang atau harus lab atau harus pemeriksaan penunjang, maka dokter akan menyarankan itu. Jadi kalau sudah sakit nyeri yang sangat misalnya, ya tentunya kita tidak bisa layani di klinik virtual, dan pasien-pasien juga pasti akan paham itu, akan langsung datang ke pelayanan kesehatan.
Baik begitu ya dokter ya. Nah, kan di sini untuk di Rumah Sakit Dr. Karyadi sendiri ini kan banyak sekali untuk pasiennya yang menggunakan BPJS dokter, Nggih. gitu ya. Nah, untuk di klinik virtual sendiri itu apakah bisa untuk melayani pasien BPJS? Ya, yang ini yang tadi menjadi harapan kami Mm-mm. sebetulnya Mas Ajun, Baik. supaya layanan virtual ini bisa menjadi layanan yang juga dibiayai oleh BPJS. Tapi sayangnya sampai saat ini belum. Jadi untuk bisa memanfaatkan fasilitas layanan virtual ini, maka sahabat sehat terpaksa untuk saat ini harus menggunakan haknya sebagai pasien umum, tidak bisa menggunakan hak BPJS-nya. Begitu. Baik. Nah, itu ya untuk sahabat saya sudah dijelaskan dan juga sudah dijawab langsung dari Dokter Ninong, begitu ya. Nah, ini kelebihannya untuk di pelayanan klinik virtual, dokter bisa diinformasikan ke sahabat sehat, dokter. Ya, tentunya yang pertama kita bisa mengurangi kontak karena konsultasinya di rumah. Waktunya bisa kita atur. Kemudian juga misalnya untuk yang di luar kota bisa mengurangi transport. Bisa lebih menghemat. Nah, tadi disampaikan ya kalau pandemi begini kan juga sangat-sangat bermakna ini. Kita kontaknya berkurang, mobilitasnya juga kita batasi, tetapi kita sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan dari dokter-dokter spesialis dan subspesialis. Nah, yang lainnya lagi apa kira-kira? Yang lainnya lagi kalau lagi masuk masa eh, musim penghujan begini, banjir Iya, di mana-mana, wah betul. itu kan lumayan sekali. Kita bisa manfaatkan layanan klinik virtual ini. Oh, begitu. Satu lagi, Iya? Mas Acun, saya mau menyampaikan eh, komitmen lagi nih, komitmen dari Rumah Sakit Karyadi untuk Iya. memberikan layanan terbaik untuk sahabat setia di Karyadi. Dengan untuk pasien-pasien rawat inap, kami juga akan memfollow up Mm-mm. status kesehatan pasien pasca rawat inap di Karyadi melalui virtual home care. Oh, baik. Ya, jadi dengan pelayanan virtual home care ini, maka kita bisa memantau untuk kondisi pasien pasca rawat inap. Nah, kalau yang ini fasilitas dari rumah sakit. Begitu. Jadi bisa selesai rawat inap, bisa berkonsultasi tentang kondisinya, kemudian saran apa dari rumah sakit untuk disampaikan pada pasien. Begitu ya. Jadi di sini untuk keuntungannya atau kelebihan dari klinik virtual itu banyak banget begitu ya. Jadi bisa menghemat biaya Ya. gitu ya. Apalagi sekarang musim banjir gitu ya, Ya. banjir di mana-mana gitu kan. Jadi yang di luar kota bisa tetap berkonsultasi dengan dokter yang dituju seperti itu dokter ya. Nih. Nah, di mana di sini untuk harapan kedepannya untuk Rumah Sakit Dr. Karyadi dengan dibukanya pelayanan klinik virtual dokter. Ya. Tentunya harapan kami adalah masyarakat bisa memanfaatkan klinik virtual ini yang ditujukan terutama untuk menjawab kegelisahan masyarakat bila harus datang ke rumah sakit, kecemasan kalau harus datang ke rumah sakit, dan juga kedepannya harapan kami karena di awal pembiayaannya masih umum ya. Iya. Nah, nanti kalau pemerintah sudah menetapkan bahwa pembiayaan pelayanan yang virtual ini bisa dilayani dengan BPJS, tentunya akan menguntungkan bagi kita semua. Masyarakat juga akan mendapatkan benefit yang lebih, dan juga bisa tadi kita akan bisa menerapkan prokes dengan lebih baik, terutama yang tadi untuk mobilitas dan juga distancingnya. Iya, baik. Akhirnya di episode kali ini kita sudah di penghujung acara, dokter. Terima Ya, kasih atas informasi yang sangat luar biasa dengan sekali senang hati ya. mengenai klinik virtual Rumah Sakit Dr. Karyadi, dokter. Dan untuk sahabat sehat dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk follow Instagram, YouTube channel
Facebook dan juga Twitter di @rskaryadi. Karena banyak sekali untuk informasi-informasi mengenai kesehatan. Dan tentunya di sini kita sudah di penghujung acara. Saya Acun dan Dr. Ninong untuk pamit undur diri. Sampai jumpa di Karyadi Podcast selanjutnya. Karyadi, bangga melayani.